Kita dilatih untuk mengendalikan jasmani kita. Kita dilatih untuk mengendalikan kebutuhan material kita untuk beranjak kepada kebutuhan rohani dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Kareem, Kareem, Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat TV-mu yang Allah muliakan, yang Allah kasihi, alhamdulillah kita dapat bersua kembali untuk melanjutkan tadarus kita mendalami ilmu tentang saum, ilmu tentang Ramadan, dan ilmu tentang segala sesuatu yang terkait dengan masalah Ramadan. Pada beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang istimewanya bulan Ramadan dan istimewanya melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum di bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah saum ini sebagai salah satu ibadah yang selalu dilaksanakan oleh semua penganut agama samawi. Dari agama Yahudi, agama Nasrani, dan kita agama Islam, semuanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum. Lalu jika kita menggunakan hati, akal, dan pikiran kita, kita akan bertanya, kenapa sedemikian penting ibadah saum itu? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada seluruh umat untuk melaksanakan ibadah saum? Bahkan orang-orang yang tidak memiliki agama pun, atau mereka yang menganut agama budaya, mereka pun punya ritual-ritual meninggalkan makan dan minum. Jika kita dalami hakikat dari itu semua, sahabat-sahabat TV-mu rahimakumullah, maka ada pelajaran yang hendak Allah sampaikan kepada kita, bahwa ibadah saum itu bukan sekedar ritual mengosongkan makanan dan jasmani kita dari kebutuhan-kebutuhan jasmani, tetapi dari pelaksanaan ibadah saum yang kita lakukan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita, pertama, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan hadir bersama kita. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang mungkin bisa berdusta atas sebuah ibadah? Ketika kita ditanya, kamu sudah sholat belum? Kita bisa mengatakan, ya sudah, tinggal keluar sebentar, kemudian kita datang lagi, ketemu orang itu, sudah selesai, dianggap sudah sholat. Tapi ketika kita dalam kesendirian, dalam kesunyian, tidak ada orang lain yang melihat kita, padahal perut kita sedang lapar, ada makanan yang tersedia di hadapan kita. Kita sebagai orang yang merasakan bahwa kita sedang ibadah saum, tidak akan ada yang berani makan, minum, atau berbuat curang lainnya yang dapat membatalkan ibadah saum. Kenapa? Karena kita beriman, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Bahwa Allah Maha tahu apakah kita ini batal saum atau tidak. Maka dengan demikian, dari ibadah saum itu kita dilatih selama 1 bulan bagaimana merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Di tengah kesendirian kita, di tengah kebersamaan kita dengan orang ramai, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengawasi kita. Dan jika seorang muslim sudah tumbuh subur dalam dirinya rasa muraqabah, rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya itu, dalam sebuah aktivitasnya, bahwa Allah selalu mengintai, mengawasinya, maka kapan lagi kita akan melakukan sebuah perbuatan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa muraqabah ini akan timbul rasa keimanan dan ketaatan yang luar biasa. Meskipun tidak ada CCTV, meskipun tidak ada yang mengawasi secara manusiawi, kita yakin bahwa Allah mengajarkan kepada kita sesungguhnya Zat Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun berada, dan kita tidak akan pernah bisa berdusta. Yang kedua, ibadah saum ini mengajarkan kepada kita bahwa disitulah kita harus merasakan bagaimana derita orang-orang yang fakir dan miskin. Jika kita saja
orang-orang yang Allah berikan kelebihan materi. Mungkin kita tidak pernah kesulitan untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, sama dengan mereka yang kesulitan makan dan minum. Kita sama-sama lapar. Kita sama-sama ingin makan, kita sama-sama haus. Tetapi di siang Ramadan kita tidak akan berani makan dan minum meskipun sesuatu itu milik kita. Meskipun sesuatu itu halal. Maka dengan demikian, kita sebagai orang yang berkecukupan akan merasakan. Jika saya orang berkecukupan, melaksanakan ibadah saum, merasakan lapar, masih ada harapan untuk saya berbuka ketika azan maghrib berkumandang. Ketika matahari tenggelam, saya akan mengakhiri rasa lapar. Saya akan mengakhiri rasa haus. Bayangkan dengan mereka yang memang tidak memiliki apapun. Entah 1 hari, entah 2 hari, entah 3 hari mereka tidak menemukan makanan yang layak dimakan. Dan entah sampai kapan kesulitan, kesusahan ini mereka alami. Oleh sebab itu, jika orang yang memiliki kelebihan materi punya kesadaran demikian, akankah kemiskinan, kefakiran akan meluas di mana-mana seperti hari ini? Akankah ada orang yang tega mengambil hak-hak fakir miskin, dibawa, dirampok, ya, direbut dengan secara tidak sah? Maka dengan ibadah saum yang benar yang kita lakukan, kita tidak akan pernah berani melakukan itu. Dan yang ketiga, dengan ibadah saum ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada satu derajat lebih tinggi dari itu, yaitu derajat ketakwaan. Di mana keimanan adalah merupakan pintu bagi kita semua untuk dapat menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan adalah syarat agar kita diakui untuk masuk ke dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita lakukan, maka Allah akan mengangkat derajat kita kepada ketakwaan, yaitu orang-orang yang berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah inginkan, yaitu mereka yang dapat menahan dirinya dari segala macam ego, ambisi, serta kerusakan-kerusakan duniawi untuk kemudian melebur kepada hakikat kebenaran kemurnian Ramadan, merasakan nikmatnya ibadah saum. Dan yang terakhir, hikmah diwajibkannya ibadah saum kepada kita adalah agar kita terlepas, terbebas dari pengaruh-pengaruh material. Kita ini sering menjadi budak materi. Diri kita ini manusia sering sekali dijajah oleh kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sementara kebutuhan ruhani kita menjerit dan terjepit dan tidak pernah kita penuhi. Maka dengan ibadah saum yang biasanya kita makan dan minum pada saat kapanpun kita menginginkannya, kita ditahan. Kebutuhan jasmani itu kita tahan untuk kemudian kita munculkan kebutuhan ruhani kita. Nanti dulu wahai jasmani, makan dan minumnya, saya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam suasana lapar orang beriman semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia akan terbebas dari penjajahan dimensi jasmani dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa manusia itu ada dimensi jasmani, ada dimensi ruhani, yang kedua-duanya memiliki kebutuhan. Jasmani memiliki kebutuhan, ruhani memiliki kebutuhan, yang jika kebutuhannya masing-masing ini tidak bisa terpenuhi akan terjadi persoalan. Terutama ketika kebutuhan jasmani dan ruhani itu kontradiktif, saling berlawanan, maka kemudian kita harus memilih, sebab kebutuhan jasmani itu membawa kepada seseorang kepada keserakahan, sedangkan kebutuhan ruhani itu membawa seseorang kepada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah saum tersebut kita dilatih untuk mengendalikan jasmani kita. Kita dilatih untuk mengendalikan kebutuhan material kita untuk beranjak kepada kebutuhan ruhani dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat TV rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر